Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua atau video yang kedua. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang pertama. Kalau di video pertama kita membahas tentang akun, yaitu tentang cara menghapus akun, menambahkan akun, serta mengedit akun. Pada video ini kita akan mencoba mengentrikan saldo awal perusahaan manufaktur ke dalam aplikasi Mayop. Seperti biasa, di sebelah kiri ada soal punya PT Triana Puja Bakri. Sementara di sebelah kanan kita punya aplikasi Mayop yang sudah kita buka. Ini pengerjaan di PT Triana Puja Bakri juga. Untuk mempersingkat waktu, dalam mengisikan saldo awal perusahaan ini, kita memanfaatkan menu setup yang berada di aplikasi Mayop kita. Letaknya di atas, sebelahnya command center. Kita klik setup satu kali, kemudian kita klik balance, kemudian account opening balance. Oke, saya ulangi. Dalam mengisikan saldo awal perusahaan ke dalam Mayop, kita klik setup, balance, account opening balance. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Bisa kita lihat bersama. Ada beberapa tata cara atau kaidah dalam penulisan account opening balance yang harus kita perhatikan. Pertama, dalam penulisan account opening balance itu kita tidak perlu menggunakan titik. Misalkan saldo kas bank yang ada di sini. Saldo kas bank di sini 49 juta 767.500. Kemudian ini tanda pemisahnya pakai titik. Nah, dalam penulisan Mayop kita tidak perlu menggunakan titik. Yang kedua, kita tidak perlu menambahkan RP di depan ketika menuliskan angka di account opening balance. Saya ambil contoh seperti ini. Saya menuliskan 40 RP 49 juta 767.500. Hasilnya seperti itu. Bandingkan ketika saya menuliskan 3 juta untuk saldo kas kecil, hasilnya akan sama. Jadi untuk mempersingkat waktu, hindari penulisan dengan tanda titik dan juga hindari penulisan dengan RP agar pekerjaan kita jauh lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian pengisian atau pemindahan dari neraca saldo ke aplikasi Mayop itu kita bisa lakukan secara apa adanya seperti ini. Misalkan kas di bank di sini 49.767.500 ya, kita tuliskan apa adanya saja. Terus yang membedakan adalah yang bertanda kurung yang di sebelah sini. Yang bertanda kurung dalam soal kita ada beberapa tadi cadangan kerugian piutang, kemudian ada akumulasi, kemudian ada dividen, ya kan? Ini merupakan akun yang kita sebut sebagai akun kontra atau akun yang berlawanan. Akun kontra itu akun yang letak saldonya itu tidak semestinya. Saya ambil contoh. Misalkan akun harta. Harta itu saldo normalnya berada di debit. Kita sebut itu akun kontra kalau masuk ke dalam kategori harta, tapi letaknya di kredit. Saya ambil contoh, misalkan cadangan kerugian piutang, kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian saya ambil contoh lagi, misalkan akun bernomor awalan 3, yaitu untuk modal. Modal itu saldo normalnya idealnya berada di kredit. Kita kategorikan, kita sebut itu akun kontra kalau masuk ke dalam modal, tapi letaknya berada di debit. Kita ambil contoh kalau di soal kita yaitu ada dividen. Seperti itu. Terus bagaimana mengimplementasikan penulisan akun kontra ke dalam account opening balance? Akun kontra dalam Mayop itu tidak perlu kita tulis dengan tanda kurung. Kita cukup awali dengan tanda minus. Saya ambil contoh, di sini ada cadangan kerugian piutang senilai 200.000. Maka kita tinggal tuliskan minus 200.000. Maka hasilnya seperti ini. Ini sudah memiliki fungsi yang sama sebagai pengurang dari saldo ini. Kemudian untuk akumulasi penyusutan mesin pabrik misalkan, atau di sini sudah ada berarti akumulasi penyusutan gedung pabrik 47 juta. Karena di soal ini bertanda minus, maka kita tuliskannya berarti minus 47 juta. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, ini yang di soal tidak ada tanda kurungnya, berarti kita tuliskan apa adanya, tidak peduli letaknya di debit apa di kredit. Ambil contoh, misalkan untuk liability ada utang dagang di sini, utang dagang 45 juta. Ya kita tuliskan 45 juta saja. Seperti itu. Jadi yang kita tulis atau kita beri perlakuan istimewa hanya akun-akun yang kita sebut akun kontra atau akun yang letaknya berlawanan dari saldo normal. Saya ambil contoh tadi, masuk kategori harta tapi letaknya di kredit, masuk kategori liability tapi letaknya di debit, masuk kategori equity, masuk tapi saldonya di debit. Nah, itu yang kita beri perlakuan khusus dengan tanda minus. Selanjutnya, ini kita pindahkan apa adanya semuanya ke dalam account opening balance ini sampai ke pada other expense, beban pajak penghasilan, Ini kita pindahkan semua. Bagaimana cara mengecek pekerjaan kita sudah benar apa belum? Kita memanfaatkan menu amount left to be allocated-nya. Kalau amount left to be allocated-nya ini 0, maka hasil pengerjaan mayo kita sudah benar. Tapi kalau amount left to be allocated-nya ini masih ada nominalnya, entah berapapun, entah Rp500, entah 1.000, entah belasan juta, entah berapapun, maka berarti penghasilan atau pengerjaan dari mayop kita itu belum benar. Gitu. Kalau sudah kita klik oke. Kalau ini sudah 0 kita klik oke. Nah itu tadi cara pemindahan dari neraca saldo awal ke dalam mayop. Bagaimana dengan data kita? Kita di data punya neraca saldo awal per 31 November 2020 dan neraca saldo tahun lalu per 31 Desember 2019. Nah, dalam pengerjaan ini atau pengisian saldo awal ini kita juga akan pindahkan ke dalam mayop. Langkahnya bagaimana? Langkahnya sedikit berbeda. Kalau pengisian saldo awal, tadi kita melalui menu setup, balance, account opening balance. Kalau kita mau mengisikan saldo tahun lalu, kita tidak melalui menu setup lagi, tetapi melalui menu apa? Melalui menu account. Account list. Nah, setelah kita klik account list, kita pilih aset, misalkan di sini kas bank. Nah, kita buka kas bank dengan tanda panah putih, kita klik satu kali. Kemudian kita masuk ke sini. Ada profile, ada detail, ada banking, dan juga history. Maka kita masuk ke history. Kemudian di sebelah pojok bawah ini, di paling bawah ini, kita tuliskan saldonya yang ada di sini. 32.920.000. Setelah itu kita tekan enter satu kali, kemudian kita klik OK. Begitu juga dengan kas kecil. Kas kecil kita klik, kemudian masuk ke history, kemudian untuk paling bawah kita isi 3 juta. Kita tekan enter. Oke. Nah, itu langkah ini kita lakukan sampai nanti di beban pajak penghasilan. Kalau langkah itu sudah selesai kita lakukan, maka kita bisa mulai lanjut ke pembuatan kartu. Ya, seperti itu. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.